ذي خمسة تطفي بها الوباء حقيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan nikmat dan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu al-Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup dalam iman dan Islam. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan etika pergaulan sesama muslim. Kita ketahui bahwa manusia itu memang pada dasarnya sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Sekuat apapun manusia, mereka pasti masih membutuhkan orang lain. Karena itu, dalam melakukan interaksi, dalam melakukan pergaulan, diperlukan etika, akhlak atau adab, sehingga bisa menjalin kerukunan hidup antar sesama umat muslim. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai umat muslim dalam menjalin pergaulan atau hubungan sesama umat muslim, yaitu diantaranya adalah mengadakan perdamaian. Kita ketahui bahwa kita bisa saling mengenal satu sama lain. Sesama umat muslim perlu menumbuhkan sikap rasa kasih sayang, saling menghormati, sehingga pada akhirnya terjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang serasi, hubungan yang selaras, sehingga bisa terjalin perdamaian antar sesama umat muslim yang satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian ketika terjadi kerukunan antar sesama umat muslim, maka persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa terwujud dan kita bisa menjadi bangsa dan negara yang kuat dengan adanya persatuan. Yang kedua adalah menciptakan persaudaraan. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 10 ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya umat muslim itu adalah saudara bagi umat muslim yang lain. Oleh karena itu kita harus menganggap umat muslim yang ada di sekitar kita maupun umat muslim yang lain itu sama seperti halnya saudara kandung kita sendiri, sehingga kalau ada satu yang merasakan sakit, kita juga harus ikut merasakan. Oleh karena itu, dengan adanya persaudaraan sesama umat muslim dengan muslim yang lain, maka akan terciptalah yang namanya keamanan, ketentraman ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sebagai umat beragama itu dengan tenang, dengan khusyuk ya. Yang ketiga adalah tidak menghina sesama umat muslim yang lain, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa kita dilarang untuk menghina sesama umat muslim yang lain, yang pada akhirnya akan menimbulkan pertentangan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan ya, yang pada akhirnya terjadi kesalahpahaman antara muslim yang satu dengan yang lain. Apalagi dengan di bulan suci Ramadan ini kita diharapkan benar-benar untuk bisa menjaga hubungan persaudaraan kepada sesama umat muslim yang lain tanpa adanya rasa penghinaan kepada umat muslim yang lain. Yang keempat adalah menjauhi prasangka buruk.
Allah melarang prasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, menggunjing kesalahan orang lain. Hal ini bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan hal itu semua, maka yang terjadi adalah akan membebani pikiran dan perasaan kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa tenang untuk melaksanakan ibadah karena masih ada rasa benci, rasa kekesalan kepada umat muslim yang lain. Berikutnya yang kelima adalah saling mengenal sesama manusia, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu dari berbagai macam suku, agama, ras maupun antar golongan. Tetapi pada akhirnya kita semua tahu bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak menimbulkan kita memiliki sikap untuk merendahkan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Karena kita tahu bahwa derajat manusia di hadapan Allah itu adalah sama. Yang membedakan adalah amal ibadahnya. Maka dari itu, dengan keragaman suku diharapkan kita juga bisa saling menghormati, saling menghargai perbedaan-perbedaan itu, sehingga bisa tercipta kerukunan antar sesama umat beragama maupun sesama umat muslim itu sendiri, meskipun kita berbeda suku. Yang terakhir adalah berkasih sayanglah terhadap sesama muslim. Kita ketahui bahwa agama kita juga mengajarkan bahwa kita harus memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama muslim yang lain, karena kita semua adalah saudara. Sehingga di sini kita diharapkan bisa menghormati yang tua dan bisa mengasihi yang lebih muda, sehingga terjalin hubungan persaudaraan sesama umat muslim yang benar-benar bisa menjaga hubungan silaturahim antara sama muslim yang satu dengan muslim yang lain, sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Anak-anakku yang saya banggakan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata datangnya dari saya sendiri, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.